Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita pada kesempatan ini akan belajar tentang kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Letaknya di pesisir timur Laut Aceh, di mana kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pendirinya yaitu Meurah Khair atau Mahmud Shah, berkuasa sejak 10 Padua sampai 1078 Masehi. Kemudian kerajaan ini memiliki dua dinasti. Yang pertama, dinasti Meurah Khair. Nama-nama sultan yang berkuasa: Mahmud Shah, Mansur Shah, Giyasuddin Shah, Merah Neo, Maharaja Nuruddin. Kemudian dinasti yang berikutnya, yang kedua, yaitu dinasti Merah Silu, yaitu nama-nama sultan yang berkuasa: Sultan Malik As-Saleh, berkuasa sejak 1285 sampai 1297 Masehi. Nama-nama sultan yang berkuasa: Malik Zahir, Muhammad Malik Zahir, Mansur, Mahmud Zahir, Ahmad Malik Zahir, dan Zainal Abidin. Kemudian sultan yang terkenal adalah Sultan Malik Az-Zahir. Selanjutnya, Zainal Abidin, yaitu penguasa yang aktif menyebarkan agama Islam sampai ke Pulau Jawa, Sulawesi, dengan mengirimkan mubalik seperti Maulana Ibrahim dan Maulana Ishaq. Kehidupan ekonomi yaitu dari sektor perdagangan. Bukti peninggalan arkeologis yaitu batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan jirat Putri Pasai. Bukti kemajuan yaitu memiliki mata uang berupa dirham. Kemudian penerapan sistem pajak atau cukai dalam perdagangan untuk barang-barang yang melewati. Kemudian diberlakukannya hukum syariat Islam dan pernah dikunjungi oleh Marco Polo pada tahun 1292 dan Ibnu Battuta pada tahun 1345 Masehi. Kemudian yang kedua itu kerajaan Aceh Darussalam, terletak di sebelah utara Pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh. Raja pertamanya Sultan Ali Muhayyad Shah. Muhayyad ya. Latar belakang berdirinya kerajaan ini yaitu karena melemahnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Nama-nama sultan yang berkuasa yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah, Salahuddin, Alauddin, Riyatus Shah, Al-Kahar, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tsani, Sultanah Tajul Alam, Safiyatuddin Shah. Kemudian sultan yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Pada saat Sultan Iskandar Shah, kerajaan berkembang pesat dan wilayah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekuasaan bangsawan dan kekuasaan ulama. Setelah peninggalan Sultan Iskandar Shah, terjadi konflik persaingan antara dua kelompok, hukum atau bangsawan dan hukum tokoh agama, dalam memperebutkan pengaruh. Kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan Belanda dan tokoh agama dianggap
perbedaan pemahaman antara Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah sehingga terjadi konflik. Kemudian kehidupan ekonomi dari sektor perdagangan. Bukti peninggalan karya sastra hikayat Putro, Mumbok, Merah, dan Busta Nusa Latin. Bentuk penghargaan masyarakat terhadap kaum perempuan. Yang pertama, kaum perempuan diberlakukan sama derajat dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan masih tetap memiliki harta ketika menikah. Dan yang ketiga, kaum lelaki harus minta izin pada istrinya jika mau menceraikan istrinya, atau hak cerai ada sama istri. Yang ketiga itu Kerajaan Melaka yang terletak di Selat Malaka atau di ujung Sumatera. Ada lagunya ujung Sumatera ya. Kemudian pendiri para Misora atau Sultan Iskandar Shah yang merupakan pangeran kerajaan Majapahit yang melarikan diri ke Malaya akibat kalah dalam perang. Perkiraan tahun berdiri 1396 Masehi. Nama-nama sultan yang berkuasa: Sultan Iskandar Shah, Muhammad Iskandar Shah, Muzaffar Shah, Mansur Shah, Alauddin Shah, Mahmud Shah. Dan sultan yang terkenal adalah Sultan Iskandar Shah. Konflik yang pernah terjadi persaingan dagang dengan bangsa Portugis, pernah diserang oleh kerajaan Siam. Kehidupan ekonomi dari sektor perdagangan dan pelayaran, dari penarikan pajak niaga bagi kapal yang lewat di Selat Malaka. Bukti peninggalan kisah hikayat perlawanan Laksamana Hang Tuah, bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan. Budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu dan budaya Islam, dan Islam dijadikan sebagai negara. Demikian. Pada kesempatan ini, jangan lupa subscribe, itu gratis ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.